dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dengan subtema mari mempererat kasih persaudaraan agar senantiasa terwujud damai sejahtera Kristus dari tengah persekutuan kerukunan Tongkonan Toraja Kabupaten Mamasa. Adapun susunan acara yang akan kita lalui pada acara syukuran tahun baru 2024 kerukunan Tongkonan Toraja di Mamasa sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah syukuran tahun baru 2024 kerukunan keluarga Tongkonan Toraja di Mamasa, yang dalam hal ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuni Rayanti MPH. Yang ketiga, laporan panitia. Yang keempat, sambutan. Yang keenam, penyampaian dari pengurus terkait kerukunan Tongkonan Toraja di Mamasa saat ini. Untuk tidak membuang waktu, kita akan masuk dalam ibadah acara yang kedua, yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Yunrianti MTH. Kepada Ibu kami persilakan. Kita ada di sini bertemu dalam suasana hati penuh syukur untuk kasih dan penyertaan Allah bagi kita di sepanjang tahun 2023. Dan kini kita diperkenankan melangkah ke tahun 2024. Kita bersekutu di hadapan Allah dalam ikatan tali persaudaraan sebagai keluarga Allah. Firman Allah berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita satukan hati, memuji dan menyembah Allah, Sang Raja kehidupan, sumber kasih karunia. Mari berdiri. Kita satukan pujian kita bagi Allah kita. Memuji dan menyembah, oh Yesus.
Tuhan dan Rajaku. Gerakkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, berkuatlah kerajaan Allah. Ibadah syukur tahun baru 2024 Kerukunan Tongkonan Toraja Mamasa saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita telah menyatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya jikalau kita hidup rukun dan damai. Itu telah dinyatakan oleh firman Allah bagi kita. Mari bersama kita nyanyikan Hidup Keesaan, alangkah bahagianya, nomor 568.
kasih karunia-Nya bagi kita di setiap masa kehidupan yang kita telah luang. Di tengah perubahan yang terus terjadi, kita teguh dalam pengharapan, karena Allah pemegang kendali atas kehidupan kita. Ketika daya kita tak sanggup menolong dalam setiap perkara yang kita hadapi, ketika kita tak menemukan jalan keluar atas permasalahan yang kita hadapi, ketika ragu dan khawatir muncul mewarnai ruang hati kita, Allah dengan kekuatan tangan-Nya sendiri menopang kita, dan di dalam kuasa-Nya kita aman dan damai. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita saksikan dalam pujian kita bahwa di hidup kita ini ada sobat yang sangat setia. Dia tak pernah meninggalkan kita. Mari kita angkat pujian Engkau Bidang Besar. Di tengah persekutuan ini, saya ajak kita sekalian untuk meneduhkan hati di hadapan Allah dalam pengakuan kita secara pribadi di hadapan Allah.
Kami bersukacita menikmati kasih Tuhan yang teramat indah di sepanjang tahun 2023 yang telah berlalu. Namun hidup kami tak luput dari noda, salah, dan dosa yang kami lakukan melangkahi ketetapan-ketetapan Tuhan. Kami diantar Tuhan memasuki tahun 2024 dan diberi jaminan kehidupan yang pasti dan penuh harapan. Namun ruang kehidupan kami belum sepenuhnya bersih dari pelanggaran dan perlawanan terhadap kehendak Tuhan. Lihatlah kami ini Tuhan. Bukankah matamu menembus sampai ke dalam lubuk hati dan pikiran kami? Bukankah lembaran kehidupan kami terbuka jelas bagi terang dan damai yang Kristus telah bawa dan hadirkan bagi kami terkadang tertutupi oleh sikap dan perilaku kami yang menyimpang dari firman. Di awal tahun 2024 ini, saat kami merayakan kasih penyertaan Tuhan bagi kami, kerukunan komponen Toraja memasak, kami menyadari segala kelalaian kami dan memohon firman-Mu yang hidup, menata dan membaharui hidup kami. Mari kita katakan, kita lanjutkan dalam pujian pengakuan ini. Firman-Mu pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi
Kami hendak bersaksi di hadapan-Mu, ya Allah, saat ini, di tengah kebersamaan persekutuan kami pada malam hari ini, keluarga besar kerukunan Tongkonan Toraja di Mamasa. Atas segala penyertaan Allah, bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan kami penuh dengan kisah penyertaan Tuhan bagi kami, dan kami telah diantarkan Tuhan melewati tahun 2023, dan kini kami berada di awal tahun 2024. Kami diperkenankan Tuhan mulai menyaksikan, merayakan karya keselamatan Allah bagi dunia di dalam Kristus yang telah lahir di dalam masa perayaan Natal di tahun 2023. Dan kini pun kami diperjumpakan dalam persekutuan kasih, dalam ikatan persaudaraan sebagai keluarga Allah di tempat ini. Oh Tuhan, untuk menjalani tahun 2024 ini, kami membutuhkan bekal firman Allah yang akan menuntun kami tetap pada jalan-jalan Tuhan untuk melakukan kebenaran-kebenaran Allah. Dan saat ini hati kami membuka untuk menyambut kebenaran firman-Mu itu yang kembali hendak disampaikan. Berkenanlah Engkau memperlengkapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, ya Allah, dan segenap umat-Mu itu, sehingga firman-Mu akan mengisi setiap ruang hati kami, dan kasih-Mu itulah yang akan menyentuh setiap hati kami untuk hidup melakukan kehendak-Mu. Bimbing dan arahkan kami dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari bersama kita dengarkan kebenaran firman Allah. Saya memilih dua bagian dari Alkitab. Yang pertama dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 19 dan 20. Kemudian Kejadian pada pasal yang ke-26 pada ayat yang ke-22, 23 sampai 32. Lukas pasal 2 ayat yang ke-19 dan 20. Firman Tuhan. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kejadian 26 ayat 23 sampai 32. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hamba-Ku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia melakukan firman Allah itu di dalam kehidupannya. Terpujilah Yesus Kristus. Shalom saudara-saudara. Shalom. Bagaimana perasaan kita saat ini di tengah dengan situasi kehidupan kita bersama? Senang. Yang sangat beragam. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Allah ini di dalam pokok renungan yang tidak jauh-jauh dari tema dan subtema, mengalami damai sejahtera Allah. Kita semua telah diperkenankan oleh Allah melangkah ke tahun 2024.
Dan sebelum kita melangkah ke tahun 2024, saudara-saudara, kita merayakan Natal dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tetapi pertanyaan kepada kita saat ini adalah, benarkah atau apakah kita masih mengalami damai sejahtera itu? Pertanyaan kedua, apakah kehidupan kita masih memuliakan Allah? Saya mengajak kita sekalian untuk melihat kebenaran firman Allah yang kita dengarkan di tengah-tengah persekutuan saat ini. Yang pertama adalah tentang gembala-gembala. Setelah berjumpa dengan Bapak Yesus, mereka kembali dengan memuji dan memuliakan Allah. Dan inilah, saudara-saudara, merupakan tindakan iman, sikap percaya yang dibangun oleh gembala-gembala itu di dalam hati mereka. Setelah mereka melihat, menyaksikan karya Allah yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka membangun iman percaya itu di dalam hati mereka, memuji dan memuliakan Allah. Dan saya pikir, saudara-saudara, bahwa tindakan iman ini, yaitu bagaimana kita berrelasi dengan Allah kita, bagaimana kita bergaul dengan firman Allah, bagaimana kita setia di dalam komunitas persekutuan sebagai anak-anak Allah. Semuanya ini harus kita tumbuhkan, harus kita bangun di dalam hati dan kehidupan kita. Bapak Ibu setuju? Ini yang akan membangun iman kita, sehingga kita akan kembali dan terus kembali memuji dan memuliakan Allah. Jadi setelah kita menatap di tahun 2023, kita telah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang telah datang ke dalam dunia. Dan saya pikir bahwa tidak mungkin kita merasa hampa setelah kita menatap, setelah kita meninggalkan tahun 2023, setelah mengalami perjumpaan dengan Allah. Mana mungkin kita merasa hampa? Karena kita sudah mendengarkan satu kepastian bahwa Allah adalah terang, Allah adalah Immanuel, dan ini pun menjadi bekal bagi kita untuk menjalani tahun 2024 yang Tuhan sudah bentangkan bagi kita sekalian. Di tengah-tengah perjuangan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah perjuangan kita bersama dengan keluarga kita, pun bersama masyarakat di mana kita berada. Yang kedua, tentang Maria. Setelah mendengarkan cerita kesaksian yang disampaikan oleh gembala kepada mereka, tentu Maria merespon semuanya itu dengan perasaan gembira, bahagia, karena ia telah mendapatkan kasih karunia Allah. Tetapi kita bisa melihat, saudara-saudara, Maria juga adalah perempuan biasa. Dia pasti punya beban pikiran bagaimana akan menghadapi tanggapan masyarakat sekitar ketika masyarakat tahu bahwa ia melahirkan sebelum ia meninggal. Di hati kecilnya ia punya beban pikiran. Tetapi bagaimana Maria merespons situasi itu? Ia mengambil sikap diam sambil merenungkan perkara itu. Saudara sekalian, saya mau katakan bahwa ada saatnya kita diam, ada waktunya kita bicara, ada waktunya kita bertindak, ada waktunya kita untuk merenungkan suatu hal. Tidak selamanya kita bicara, tidak selamanya kita diam, tidak selamanya kita ambil tindakan, tetapi ada saatnya kita diam dan merenungkan. Dan ini bagian dari cara kita untuk berhikmat di dalam menyikapi segala situasi yang sedang kita hadapi. Kita sangat bisa memilih, saudara-saudara, bisa memilih untuk berbicara, bisa memilih untuk berkomentar, ataupun tidak berkomentar di media sosial, apalagi
ketika kita harus memanas-manasi situasi yang ada. Saya melihat kekeliruan Petrus, murid Yesus adalah ketika dia terlalu cepat berkata, bertindak terhadap setiap apa yang dia dengar, terhadap setiap apa yang dia alami. Dan disitulah salah satu kekeliruan dari Simon Petrus. Terlalu cepat menanggapi. Tetapi kita lihat Yesus, saudara-saudara. Apa yang kita lihat pada Yesus? Ada waktunya Yesus angkat bicara, memberikan respons atas setiap apa yang dipertanyakan kepadanya. Dan ada saatnya, saudara-saudara, Yesus meluapkan emosinya ketika ia bertindak membersihkan bait suci. Oleh karena melihat tindakan pemuka-pemuka agama Yahudi pada saat itu bersama dengan umat telah menyalahgunakan bait Allah itu. Mereka telah menyalahgunakan kedudukan posisi mereka sebagai pemuka agama Yahudi. Dan disitulah Yesus meluapkan emosinya, membersihkan bait Allah itu. Tetapi saudara-saudara, Yesus juga pernah diam, tak berkata sepatah kata pun. Dia diam, tidak merespon apa-apa. Karena itu saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar, berkata dengan benar, bertindak yang benar, serta memiliki pengendalian diri, tidak bersikap serampangan. Firman Allah menasihatkan kita di dalam Yesaya 32 ayat 17a. Di sana dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Berdasarkan firman Allah ini, saudara-saudara, mari kita melakukan kebenaran supaya damai sejahtera itu tercari, nama Allah dimuliakan, dan kehidupan kita pun akan terus mencerminkan kemuliaan Allah. Kapan kita keluar dari bingkai kebenaran, melanggar kebenaran itu sendiri, pasti tindakan kita salah, dan itu akan memicu terjadinya masalah. Kalau kita sudah menginjak-injak kebenaran, lalu bagaimana kehidupan Maria dan Yusuf ketika mereka sudah bersaja melahirkan anaknya? Mereka coba-coba kamu ke Mesir, jangan coba-coba kamu ke Mesir. Dan bagaimana tanggapan Ishak? Ishak mendengar, Ishak taat kepada pesan Allah itu. Dan karena ia taat, karena ia setia, maka ia pun diberkati oleh Allah. Kekayaannya semakin bertambah, saudara-saudara. Tetapi kita melihat Ishak di Kejadian 26. Ishak mendapatkan perlawanan secara sosial, mendapatkan perlawanan secara sosial dari orang-orang Filistin, di mana Ishak hidup bersama dengan mereka. Dia pun diusir oleh Raja Abimelek, raja orang Filistin saat itu, dan dia harus menyingkir ke lembah Gerar. Tetapi apakah masalah selesai? Tidak. Ishak masih mendapatkan permusuhan dari orang-orang yang ada di lembah Gerar ini. Setiap mereka menggali sumur, mereka menutupnya. Ini kan unsur perlawanan yang diterima oleh Ishak. Lalu pertanyaan saudara-saudara, ketika Ishak diperlakukan demikian, apakah ia mengalami damai sejahtera? Ketika kita dibully, ketika kita diperhadapkan dengan perlawanan seperti itu, sementara kita tidak melakukan hal yang salah, apakah kita masih mengalami damai sejahtera, saudara-saudara? Saya mau katakan, damai sejahtera itu bukan masalah, bukan hanya kita ada dalam keadaan tenang, kita dalam keadaan aman, tetapi ketika suasana hati kita dipimpin oleh Allah. Kita ingat, kita diperingatkan oleh satu kisah, bagaimana Raja Saul ketika Roh Allah meninggalkan dia, apa yang terjadi? Hatinya tidak damai. Itulah orang-orang yang ditinggalkan oleh Allah. Hatinya tidak damai, tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Karena
mengajak kita sekalian berdasarkan kebenaran firman Allah untuk berdoa seperti perkataan Rasul Paulus. Dia katakan bahwa kiranya damai sejahtera Allah memerintah hati dan pikiran kita. Karena kapan hati dan pikiran kita hanya dipenuhi oleh keserakahan, hanya dipenuhi oleh uang dan uang, hanya dipenuhi oleh jabatan, hanya pikir diri sendiri dan kelompok diri sendiri, dan kita dikendalikan oleh ambisi yang tidak masuk akal, saudara-saudara. Boleh berambisi, tetapi ambisi yang tidak masuk akal. Di saat hati penuh dendam, di saat rasa syukur tidak ada dalam hati kita, maka di situ tidak ada damai sejahtera. Tetapi sebaliknya, ketika kasih yang memenuhi kehidupan kita, maka kasih itulah yang akan menghadirkan kedamaian. Kita melihat, saudara-saudara, betapapun bisa dirongrong, dan itu bisa menjadi alasan baginya untuk angkat perang melawan orang Filistin, melawan Abimelek, melawan orang-orang di lembah Gerar pada saat itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak memilih untuk tetap tenang, Bahkan Ishak mengupayakan hidup dalam damai di antara orang Filistin, di mana dia hidup sebagai orang asing pada waktu itu. Dan kita melihat bagaimana Ishak terbuka untuk mencari persahabatan dan ikatan perjanjian damai. Inilah teladan bagi kita, saudara-saudara, dimanapun kita ada, dengan siapapun kita hidup bersama, kita berupaya menciptakan suasana damai. Damai itu indah, damai itu menyejukkan hati, damai itu menjanjikan berkat Allah. Ada amin? Menjanjikan berkat Allah dalam kehidupan kita. Dan kita saksikan, saudara-saudara, bagaimana kehidupan Ishak. Dia mengalami berkat Allah. Di akhir bacaan firman Tuhan tadi, firman Tuhan menyatakan kepada kita, sumur-sumur yang telah bergagali ada mata airnya. Dan ini simbol dari kemakmuran yang dialami oleh Ishak. Karena itu, baiklah kita sekalian merawat kedamaian yang Allah telah nyatakan dalam kehidupan kita. Politik membawa kita untuk berada dalam suasana damai. Di sini ada Bapak yang punya niat hati untuk maju. Ya, betul Pak ya? Politik sangat baik. Tapi jangan yang baik ini merusak kedamaian di antara kita. Jangan pernah kepentingan pribadi kita, kepentingan kelompok-kelompok kita yang akan menobok-nobok kedamaian yang sudah diberikan oleh Allah itu. Tetaplah berpaut kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Allah itulah sumber damai sejahtera yang sejati. Dunia bisa memberikan kita damai sejahtera, tapi itu palsu saudara. Allah sumber damai sejahtera, Allah damai sejahtera yang sejati. Ada amin? Amin. Mari kita tunggu sejenak di hadapan kita. Kita mengatakan berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah kasih di hatiku, ada damai sejahtera di hatiku. Sambil kita membawa persembahan syukur kita kepada Allah. Bawa persembahan ini ya? Bawa menyempur gitu.
mereka di tengah-tengah tantangan sama. Biarlah generasi-generasi kami diselamatkan dan dihindarkan dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Hidup sejalan dengan firman Tuhan. Kami doakan pengurus kerukunan tongkonan kerajaan di Mamasa dan segenap orang tua dengan kasih kebanggaan kami yang begitu setia mendampingi kami, memberikan nasihat kepada kami. Biarlah Tuhan memberkati sehingga dalam semuanya mereka tetap dituntun oleh hikmat Allah. Kami doakan akan hamba-hambamu, umatmu yang punya niat hati untuk maju sebagai calon anggota DPD di pusat dan juga sebagai calon legislatif baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Bapa, niat hati ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jika Engkau berkenan, maka terjadilah apa yang menjadi harapan kami. Tetapi semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bukan kehendak kami terjadi, tetapi Tuhanlah yang mengatur segalanya. Di dalam tahun politik saat ini, Bapak, menuju pemilu yang tidak lama lagi, kami mohon Engkau tetap menyerahkan kami, Engkau tetap membimbing dan mengarahkan kami, sehingga kami mereka semua persembahan syukur yang telah kami bawa di hadapan hadirat-Mu, Engkau menerima, berkenan memberkatinya, dan persembahan ini dapat dipergunakan di dalam pelayanan kami. Kami doakan akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam beban pergumulan karena berbagai kondisi. Tuhan angkat beban pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang berjuang Tuhan tetap tuntun. Bapa, ada banyak pelanggaran yang kami lakukan, ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon Tuhan mengampuni kami. Di dalam saat yang teduh saat ini, kami rindu membawa doa dan harapan kami secara pribadi. Berkenanlah Engkau mendengarkan Tuhan. Berkenanlah Engkau menerima ibadah kami saat ini. Dan sambutlah kami yang datang berdoa kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita berdiri. Saudara-saudara sekalian, jaminan penyertaan Allah disampaikan kembali. Damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Karena itu kita melangkah menjalani tahun 2024 ini dengan hidup memuliakan Allah. Kita eratkan tali persaudaraan di antara kita. Dalam perbedaan kita tetap rukun dan damai. Kita rawat persaudaraan yang sehat di antara kita untuk menyatakan bahwa kita adalah murid-murid-Nya. Mari bersama kita angkat pujian PKJ 180. Tuhan berdiri di